Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, apakah ada yang tidak hadir? Itu Bu, si Bibah nggak hadir. Sip, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, tuh, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sebelum kita memulai pada materi pada hari ini, sebelumnya kemarin belajar apa? Belajar tentang cara menghindari perbuatan ria, Bu. Cara berbuat ria. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang cara menghindari perbuatan syirik. Apa sih itu syirik? Siapa coba yang mau baca? Saya, Bu, apa itu syirik? Syirik adalah salah satu perbuatan dosa yang tidak Allah berikan ampunan karena syirik adalah dosa yang terbesar. Untuk itu, jika ingin bertobat, maka perbuatan syirik ini haruslah benar-benar ditinggalkan dan kembali kepada Allah dengan satu-satunya Tuhan di alam jagat raya ini. Baik, terima kasih. Dalam surat An-Nisa ayat 48, coba Afra tolong dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyashraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isma azima. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik, tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh akan berbuat dosa yang sangat besar. Baik. Lalu di sini ada hal-hal yang mencegah perbuatan syirik agar tidak terjebak pada dosa besar dan kehinaan Allah. Perbuatan syirik tentunya harus kita hindari dan jangan sampai terjebak pada perilaku syirik tertentu. Untuk itu, berpegang teguh pada rukun Islam dan iman adalah hal yang mutlak, hal yang mutlak untuk dilakukan. Berikut adalah hal-hal atau cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau menghindari perbuatan syirik. Lalu di sini ada menghayati ciptaan Allah. Untuk menghindari perbuatan syirik, kita bisa menghayati berbagai ciptaan Allah yang ada di dalam semesta ini, mulai dari makrokosmos hingga mikrokosmos. Bahkan diri kita sendiri pun bisa menjadi penghayaan tersendiri untuk menemukan kemahabesaran Allah, kemahagungan Allah, dan sifat Allah yang maha kuasa. Lanjut di sini ada menghayati hukum dan sunatullah. Hukum dan sunatullah yang Allah ciptakan sejatinya adalah hukum-hukum dan keseimbangan agar manusia tidak tersesat dalam hidupnya. Jika manusia tersesat dan hidupnya tanpa arah, maka tentu saja manusia akan jatuh pada keterpurukan dan tidak akan ada kesejahteraan dalam kehidupannya di dunia. Untuk itu Allah ciptakan hukum dan aturan agar manusia bisa terbebas dari kesesatan. Mengikuti segala perintah Allah. Coba tolong Fatimah bacakan.
mengikuti segala perintah Allah, yaitu menghindari dosa syirik tentu saja dengan cara mengikuti segala perintah Allah. Jika perintah Allah kita laksanakan, maka kita akan mudah untuk mendapatkan kenikmatan, juga pencerahan diri yang membuat kita semakin menikmat dalam menjalankan perintah Allah. Baik. Untuk di sini ada berzikir. Dalam surat Ar-Rod ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innu qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Berzikir artinya mengingat Allah. Jika kita selalu mengingat Allah, tentunya kita akan memahami bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan diduakan. Kalian aja tidak mau kan kalau diduakan oleh pasangan kalian. Maka hanya Allah satu-satunya Tuhan yang bisa bergantung dan tempat untuk kita hidup yang layak, yaitu hanya Allah yang patut disembah. Terus ada melaksanakan sholat, yang artinya bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Jika kita punya musibah atau jika kita punya masalah, maka sholat, sholatlah dan berdoalah kepada Allah agar menjadi tenang, agar menjadi tentram, agar menjadi lebih luasa untuk kita berpikir untuk mencari jalan keluarnya. Lalu ada menjauhi ilmu atau hukum hitam. Coba Afla dibaca. Kemana Afla? Menjauhi menjauhi ya, Bu. Ya, Menjauhi ilmu hitam atau hukum hitam. Salah satu hal yang bisa mendekatkan kita pada kesyirikan adalah percaya pada sesuatu yang bertentangan dengan sunatullah dan berbau supranatural. Misalnya, mempercayai ramalan bintang, pergi ke dukun untuk meminta pertolongan atau cara-cara lain yang bisa mencelakakan atau membahayakan manusia. kalau kita punya dendam sama orang, kita punya rasa kesel sama orang, jangan minta ke dukun untuk menjampe-jampenya agar dia menjadi gila, agar dia menjadi stres, agar dia menjadi apa yang Allah larang itu dia perbuat. Lalu ada berpikir rasional. Berpikir rasional artinya kita berpikir secara benar dan tidak asal asal-asalan. Orang yang berpikir dan menggunakan akalnya secara benar akan memahami bahwa tidak ada lagi Tuhan yang layak untuk disembah dan juga digantungkan tempat bermohon pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berpikir yang rasional, biasanya manusia akan mudah untuk tergelincir dan terjebak bisikan setan dan hawa nafsu. Lanjut ada menyadari kelemahan zat dan makhluk Allah. Untuk menghindari syirik, maka kita harus pahami bahwa tidak ada satupun makhluk Allah yang sempurna. Untuk itu tidak ada gunanya bergantung hidup dan menjadikan makhluk yang diciptakan sebagai tempat kita hidup dan memohon keselamatan. Hal ini dikarenakan hakikatnya makhluk Allah juga adalah membutuhkan tempat bergantung untuk hidup.
di atas kelemahan dirinya. Lanjut ada mengikuti jalan hidup para rasul, menghindari syirik bisa juga kita lakukan dengan menjalankan sunnah rasul atau mengikuti jalan hidup rasul. Jalan hidup para rasul adalah jalan yang mengarahkan kepada Allah. Tidak ada satupun rasul yang berlaku syirik atau menduakan Allah. Untuk itu ikutilah apa yang pernah rasul-rasul lakukan agar kita selamat di dunia maupun di akhirat, terhindari dari kesyirikan. Ikutilah jalan para rasul jika kamu tidak mau tersesat oleh orang-orang yang telah menzolimi atau orang yang dengki kepada kalian. Lanjut ada berbangga diri sebagai seorang muslim. Kita bisa juga berbangga diri sebagai seorang muslim atau muslimah. Hal ini dikarenakan jika kita berbangga, maka kita akan merasakan cinta dan taat kepada Allah. Kita akan bahagia dengan sujud dan menyembah Allah. Dengan begitu juga kita tidak akan berpaling atau meninggalkan Allah atau menjadikan makhluk lain sebagai sesuatu yang menandingkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian materi dari Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.